Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Bisnis Syariah akan menjelaskan tentang manajemen dan syariat Islam. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Iit Khairiatul Hasanah sebagai penyaji terakhir, Intan Permatasari penyaji keempat, Eni Maisyarah penyaji kedua, saya sendiri Indah Umi Bahtiar sebagai moderator dan penyaji ketiga, dan Nabila Nazira sebagai penyaji pertama. Nah, kelompok kami membahas 4 permasalahan yang kami angkat, yaitu yang pertama, apakah manajemen termasuk ke dalam syariat Islam? Yang kedua, bagaimana manajemen yang efektif dan efisien? Yang ketiga, bagaimana manajer menurut Islam? Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bagaimana sejarah manajemen dari masa ke masa. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada para penyaji. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada poin pertama. Nah, pada poin pertama yaitu apakah manajemen ini termasuk dalam bagian syariat Islam? Maka jawabannya yaitu iya. Karena dalam pandangan ajaran Islam ini sendiri, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, tertib, benar, dan teratur. Segala proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Maka dari itu, dalam ajaran Islam ini, dalam melakukan sesuatu tidak boleh asal-asalan. Dan hal tersebut merupakan suatu prinsip dalam ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang berbunyi, Innallaha yuhibbu idza amila ahadakumul amala ayyutfinah, yang artinya sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itkon yang berarti tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Dari arah pekerjaan yang jelas, dari landasan yang mantap, dan juga cara mendapatkannya yang transparan, itu merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak dibolehkan dalam melakukan sesuatu atas dasar keraguan-raguan. Karena jika kita melakukan sesuatu atas dasar keraguan-raguan, biasanya akan melahirkan hasil yang kurang optimal. Jadi hasil yang kurang optimal tersebut mungkin akhirnya tidak bermanfaat. Dan hal tersebut bukan termasuk dalam kategori manajemen yang baik. Untuk poin yang selanjutnya yaitu apakah dalam organisasi ini membutuhkan manajemen? Allah sendiri mencintai perbuatan yang termanage atau terkelola dengan baik. Bagaimana telah dijelaskan dalam surat As-Saff ayat 4, yang artinya Allah sendiri sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang kokoh sendiri, bermakna adanya sinergi yang rapi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Jika hal ini terjadi, maka akan menghasilkan suatu yang maksimal. Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan, apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dengan organisasi yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih baik daripada yang dilakukan secara individu. Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik. Organisasi apapun senantiasa membutuhkan manajemen yang baik. Jadi, dalam organisasi ini sangat penting dengan adanya manajemen. Apa yang dibahas dalam manajemen syariah? Yang pertama yaitu perilaku, di mana perilaku ini terdapat nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jadi diharapkan perilakunya tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena menyadari adanya pengawasan dari Yang Maha Tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Kemudian hal ini berbeda dengan perilaku manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai tauhid. Orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional tidak merasa adanya pengawasan melekat, kecuali semata-mata pengawasan dari pimpinan atau atasan. Setiap kegiatan dalam manajemen syariah ini diupayakan menjadi amal soleh yang bernilai abadi. Istilah amal abadi di sini tidak semata-mata diartikan perbuatan baik seperti yang dipahami saat ini. Jadi amal soleh di sini terdiri dari 3, yaitu ikhlas, sesuai syariah, dan sungguh-sungguh.
Yang pertama, ikhlas. Niat yang ikhlas karena Allah, sesuatu perbuatan walaupun terkesan baik tetapi tidak terjadi keikhlasan karena Allah, maka perbuatan itu tidak dikatakan sebagai amal soleh. Niat yang ikhlas hanya karena dimiliki oleh seseorang yang beriman. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu harus berniat ikhlas. Yang kedua yaitu sesuai syariat, di mana pelaksanaan yang sesuai syariat, suatu perbuatan yang baik tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka tidak dikatakan sebagai amal soleh. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan sholat ba'diyah asar, kelihatannya perbuatan itu baik tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka ibadah itu bukan amal soleh, bahkan dikatakan bid'ah. Kemudian yang ketiga, sungguh-sungguh. Maksud sungguh-sungguh di sini dilakukan penuh kesungguhan. Perbuatan yang dilakukan asal-asalan tidak termasuk amal soleh. Sudah menjadi anggapan umum bahwa karena ikhlas sering disebut menjadi istilah lillahi ta'ala. Maka suatu pekerjaan tidaklah sesuatu pekerjaan dilakukan dengan asal-asal tanpa kesungguhan. Justru sebaliknya, amal perbuatannya ikhlas adalah amal yang dilakukan sesuai dengan penuh kesungguhan. Keikhlasan orang dapat dilihat dari kesungguhannya dalam melakukan perbuatannya. Jadi bukti keikhlasan itu adalah dengan kesungguhan dan mujahadah. Ikhlas juga sering diartikan sebagai sesuatu pekerjaan tanpa upah. Akibatnya muncul dengan bahwa orang-orang yang menerima gaji dari pekerjaannya, misal mengajar ya, maka dikatakan tidak ikhlas dalam mengajarnya. Hal ini diluruskan. Keikhlasan seseorang dalam beramal tidak bisa diukur dari materi ataupun upah yang diterima. Bisa saja seseorang bekerja dengan menerima gaji yang tidak tinggi tetapi ia ikhlas dan dapat dikerjakannya. Sebaliknya juga. Nah, selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi diperlukan agar suatu organisasi dapat terstruktur dengan baik, dapat berjalan sesuai tugasnya masing-masing, karena untuk adanya suatu struktur itu dibutuhkan orang-orang tertentu yang menempati jabatan dan yang sesuai dengan kepintaran dan kemampuannya masing-masing. Jadi untuk organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar butuh struktur yang baik dengan manajer yang baik pula. Nah, manajer yang baik akan mampu mendelegasikan bawahannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang sudah diamanahi kepada bawahannya. Nah, manajer yang baik pula yang memiliki struktur tertinggi dalam suatu organisasi tersebut harus mampu menjadikan atau berusaha sebisa mungkin untuk menyebabkan kemudahan bagi bawahannya tersebut. Nah, yang terakhir yang dibahas dalam manajemen syariah yaitu sistem. Sistem sendiri adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sistem syariah yang disusun harus menjadikan perilaku pelakunya itu dengan baik. Nah, keberhasilan dari suatu sistem dapat kita lihat contohnya pada masa Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah pada masanya. Beliau mampu membuat sistem pengajian yang sangat rapi dan juga sistem pengawasan yang tepat. Jadi, sistem syariah yang dijalankan oleh Umar bin Abdul Aziz tersebut sudah benar-benar menjalankan sistem syariah dengan benar sehingga beliau dapat mencapai suatu keberhasilan dalam memimpin. Nah, selanjutnya kaitan antara manajemen dengan efisiensi dan efektivitas. Apalah artinya suatu manajemen dalam organisasi jika tidak menjadikan suatu organisasi tersebut menjadi efisien dan efektif dalam pelaksanaan kegiatannya. Jadi, sebuah manajemen dalam organisasi harus mampu menjadikan suatu organisasi tersebut menjadi efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah bagaimana manajer dalam Islam. Dalam Islam ada beberapa tipe manajer yang baik. Yang pertama adalah tegas atau ketegasan. Manajer yang dibutuhkan adalah manajer yang mempunyai ketegasan
dalam bersikap. Maksudnya yaitu jika seorang manajer mengatakan sesuatu itu A dengan argumen yang jelas, maka akan disepakati bahwa sesuatu itu adalah A. Yang kedua adalah musyawarah. Manajer yang baik adalah manajer yang selalu bermusyawarah, yang esensinya adalah saling tukar-menukar pendapat. Manajer yang baik adalah manajer yang merespon pendapat bawahannya dan selalu mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Yang ketiga adalah terbuka. Manajer yang baik adalah manajer yang selalu terbuka dan transparan dalam segala hal, baik itu menyangkut pekerjaan dan kebijakan ataupun menyangkut tentang keuangan dan gizi serta penghasilan lainnya. Yang selanjutnya adalah paham. Paham di sini adalah memahami tujuan dari organisasi. Visi dan misi dalam organisasi harus benar-benar dipahami oleh seorang manajer, sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer Islam. Yang pertama adalah mampu memberikan reward. Jika seorang bawahan melakukan tugasnya dengan baik, maka seorang manajer berhak memberikan reward kepadanya, walaupun tidak dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk pujian. Hal ini dilakukan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi para bawahan. Yang selanjutnya adalah mampu menempatkan orang pada tempatnya. Maksudnya adalah memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang selanjutnya adalah mampu memberikan motivasi kepada para bawahan. Yang terakhir adalah mampu memberikan teladan yang baik. Maksudnya adalah manajer harus memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya. Jika seorang manajer memerintahkan untuk bawahannya datang tepat waktu, maka manajer juga harus melaksanakannya. Pada saya di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen yang sudah ada sejak kehidupan itu sendiri ada. Nah, manajemen sudah ada sejak kehidupan itu ada, dibuktikan dengan diciptakannya alam semesta dengan 6 masa. Itu sudah merupakan contoh terbukti bahwasanya Allah itu memanajemen, merencanakan proses tahapan-tahapan dibentuknya alam semesta. Bukan hanya itu saja, tetapi diciptakannya Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi juga merupakan salah satu proses manajemen, di mana di situ terdapat proses perencanaan. Allah berdiskusi ataupun mengeluarkan ide-ide gagasannya dan menyampaikan kepada malaikat tujuan diciptakannya Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi dengan tujuan yang jelas. Adapun evaluasi praktek manajemen dari masa Nabi Adam hingga Nabi Muhammad akan saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu manajemen pada masa Nabi Adam. Nah, pada masa Nabi Adam terdapat proses manajemen di mana terdapat sebuah aturan yang dilanggar oleh putra Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil, di mana peraturannya Qabil harus menikahi saudara Habil dan Habil harus menikahi saudara perempuan dari Qabil. Namun di sini ada aturan yang ditentang, yaitu Qabil enggan untuk menikahi saudara si Habil karena si Qabil menganggap bahwasanya saudaranya sendiri itu lebih cantik ataupun lebih bagus rupanya dibandingkan saudara si Habil. Jadi di situ harus ada yang namanya pengorbanan di mana ada pertumpahan darah. Yang kedua yaitu manajemen pada masa Nabi Nuh. Mungkin dari semua teman-teman udah mengetahui kisah Nabi Nuh yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surat Nuh, di mana Nabi Nuh ini memanajemen cara berdakwahnya itu supaya baik dan benar. Mulai dari siang sampai pagi beliau belajar untuk berdakwah dengan baik, meskipun Nabi Nuh ini telah melakukan perencanaan sebelum berdakwah, tetapi masih saja ada penolakan dari beberapa kaum yang enggan menerima ajaran Nabi Nuh, sehingga di situ Allah murka dan memberikan punishment kepada kaum yang menolak ajaran Nabi Nuh.
dapat diambil hikmahnya, meskipun kita telah memanajemen, merencanakan sesuatu itu dengan sebaik mungkin, pasti akan ada yang namanya penolakan dan ada juga yang menerima. Tetapi untuk memanajemen hal seperti ini tidak boleh berorientasi kepada sebuah keberhasilan, karena kalau kita memanajemen sesuatu dan kemudian kita tidak berhasil, maka akan ada rasa putus asa pada dalam diri kita sendiri. Jadi diusahakan untuk tidak berorientasi kepada yang namanya keberhasilan, tapi tetap optimis dalam melakukan segala sesuatu. Dan dalam hal ini tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rencana sebaik apapun tetap tergantung rahmat dari Allah. Yang ketiga yaitu manajemen pada masa Nabi Yusuf. Diketahui bahwa Nabi Yusuf ini seorang pemimpin yang berjiwa leader dan manajer, di mana beliau memiliki sifat hafiz dan juga alim dengan sosok atau karakteristik seorang pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, adil, dan transparansi dalam segala bidang hal. Beliau juga memiliki keberhasilan dalam melakukan tindakan preventif, yaitu mengantisipasi terjadinya musim paceklik. Contohnya itu pada saat musim subur, semua makanan itu tidak dihabiskan tapi disisakan untuk musim kemarau yang panjang. Jadi ketika musim paceklik ini datang, semua rakyat itu tidak kelaparan karena mereka masih ada persediaan makanan yang dipersediakan saat musim subur. Jadi seorang pemimpin itu tidak berorientasi kepada kepentingannya sendiri, tapi berorientasi kepada kepentingan rakyat. Yang keempat yaitu manajemen yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, pada masa ini juga terdapat pula proses manajemen, di mana ketika Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah untuk mengkurbankan anaknya yaitu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim terlebih dahulu membicarakan hal ini dan menanyakan kepada Nabi Ismail bahwasannya beliau bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah untuk melaksanakan kurban, dan Nabi Ismail percaya akan hal itu dan meyakinkan diri untuk ayahnya melaksanakan kurban tersebut meskipun yang menjadi kurban adalah dirinya sendiri. Nah, hal ini merupakan wahyu atau perintah Allah yang mutlak dilaksanakan, tapi di sini masih ada manajemen yang berupa berdialog atau bermusyawarah, sehingga pada saat dilaksanakannya kurban, Nabi Ismail kemudian digantikan dengan seekor kambing. Yang terakhir yaitu manajemen pada masa Nabi Muhammad SAW. Sejak awal Islam masuk, umat Islam sudah didorong untuk mengorganisasikan pekerjaan dengan baik dan benar. Dengan demikian, Nabi Muhammad telah menerapkan proses-proses manajemen seperti pengorganisasian, perencanaan, penerapan dengan cara yang baik, dan penempatan seseorang sesuai dengan tupoksinya. Meskipun Nabi Muhammad tidak mengatakan bahwasanya hal itu merupakan proses manajemen, tapi beliau telah menerapkan dan melaksanakannya. Contohnya itu ketika Nabi Muhammad meminta kepada Abu Hurairah untuk menjadi seorang penulis hadis, karena Nabi Muhammad mengetahui bahwasanya Abu Hurairah ini memiliki daya ingatan yang kuat dibandingkan para sahabatnya. Dan contoh kedua yaitu Umar bin Khattab, di mana Nabi Muhammad tidak pernah menjadikan Umar bin Khattab ini sebagai panglima perang, karena Nabi Muhammad menyarankan supaya Umar bin Khattab ini menjadi negarawan, karena Nabi Muhammad mengetahui kemampuan yang dimiliki Abu Hurairah dan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Jadi seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki jiwa manajer dan jiwa leader, di mana beliau mampu menempatkan
Beliau mampu menempatkan seseorang itu sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya, agar tepat sasaran dan tepat tujuan. Seperti itu. Untuk kesimpulannya, proses manajemen itu sudah ada sejak zaman di mana kehidupan itu ada, mulai dari pembentukan alam semesta, diciptakannya Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi, dan juga pada pertama kali Nabi Adam diturunkan ke bumi, pada kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ismail dan Ibrahim, dan sampai pada akhirnya terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, begitulah penjelasan dari kelompok kami tentang manajemen dan syariat Islam. Jadi, manajemen merupakan bagian dari syariat Islam karena Islam juga membahas tentang manajemen yang sesuai dengan syariah. Jadi, manajemen dapat menjadikan suatu organisasi menjadi efisien dan efektif apabila dapat menjalankan suatu manajemen dengan baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari teman-teman ada yang masih kurang paham atau mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.